Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Indra. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul jurnalnya yaitu Optimization of Support Vector Machine Using Information Gain and Adapters to Improve Accuracy of Chronic Kidney Disease Diagnosis di mata kuliah Machine Learning di kelas I1. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Ahmad Mirza Rafiq Azmi dengan NIM akhir 059 dan rekan saya. Saya Renaldi Susanto dengan NIM akhir 081. Oke. Masuk ke pendahuluan, perkembangan teknologi informasi itu telah mendorong peningkatan volume data secara signifikan, khususnya di bidang kesehatan. Namun, data yang tidak diolah dengan baik hanya menjadi tumpukan informasi yang tidak berguna. Untuk itu, diperlukan proses data mining guna mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Misalnya dalam diagnosis penyakit. Nah, salah satu metode yang umum digunakan itu adalah klasifikasi, di mana algoritma SVM atau support vector machine dikenal efektif untuk data linear maupun non-linear. Meski begitu, akurasi SVM dapat ditingkatkan dengan teknik optimasi seperti information gain untuk fitur seleksinya dan adaptive boosting atau ADABUS untuk penggabungan modelnya. Nah, penelitian ini itu menggabungkan ketiga pendekatan tersebut untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit ginjal kronis atau biasa kita sebut CKD atau chronic kidney disease secara lebih optimal tentunya. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan information gain atau IG dan ADABUS dapat mengoptimalkan akurasi algoritma SVM dalam mendiagnosis penyakit ginjal kronis. Tujuan penelitiannya. Jadi yang pertama, menganalisis pengaruh teknik information gain sebagai metode seleksi fitur terhadap akurasi klasifikasi SVM. Yang kedua, ada menganalisis pengaruh penggunaan ADABUS sebagai metode ensemble learning terhadap performa SVM. Lalu yang ketiga, itu mengoptimalkan algoritma SVM untuk diagnosis penyakit ginjal kronis dengan menggabungkan information gain dan ADABUS. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah membantu dalam pengolahan data kesehatan dengan membandingkan akurasi SVM. SVM dengan ADABUS, serta SVM dengan ADABUS dan Information Gain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai support vector machine, di mana support vector machine ini adalah algoritma pada machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi. SVM bertujuan untuk menemukan hyperplane yang optimal dalam ruang berdimensi n untuk memisahkan titik data ke dalam kelas yang berbeda. Terdapat juga pengertian tentang kernel, di mana kernel adalah fungsi yang memetakan titik-titik data ke dalam ruang dengan dimensi yang lebih tinggi tanpa menghitung koordinat ruang tersebut secara eksplisit. SVM dengan fungsi kernel dapat memindahkan titik ke ruang dimensi yang lebih tinggi dan meratakan penyebaran sehingga menjadi dapat dipisahkan secara linear. Selanjutnya mengenai information gain. Information gain adalah metrik yang digunakan dalam machine learning untuk mengukur seberapa besar informasi yang diperoleh mengenai target atau kelas ketika suatu fitur tertentu diketahui nilainya. Untuk proses information gain sendiri ada tiga, yaitu menghitung information gain setiap fitur, di mana setiap fitur dihitung nilai information gain-nya terhadap kelas target. Fitur dengan nilai information gain yang tinggi dianggap lebih informatif dan relevan untuk diprediksi. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi fitur, di mana seleksi fitur ini memiliki nilai information gain rendah yang dapat dihilangkan dari dataset sebelum proses pelatihan terhadap SVM. Selanjutnya, setelah seleksi fitur dilakukan pelatihan SVM, di mana setelah fitur yang informatif itu dipilih, SVM dilatih menggunakan subset fitur tersebut. Kemudian pembahasan mengenai ADABUS, di mana adaptive boosting atau ADABUS ini adalah salah satu algoritma ensemble dalam machine learning yang dirancang untuk meningkatkan performa prediktif model dengan cara menggabungkan beberapa model sederhana atau weak learner menjadi satu model yang kuat atau strong learner. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai selection fitur atau seleksi fitur, yaitu
suatu metode dalam data mining yang bertujuan untuk mempercepat komputasi dengan melakukan pengurangan terhadap jumlah data. Tujuan dari tahapan seleksi fitur ini adalah proses seleksi fitur dapat meningkatkan akurasi dengan menghilangkan fitur yang tidak berhubungan atau disebut dengan redundant, yang akhirnya dapat mengurangi noise dari data. Tahapan-tahapan pada filter collection itu dibagi menjadi 4. Ada filter method, wrapper method, embedded method, sama hybrid method. Oke, selanjutnya yaitu sumber dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chronic Kidney Disease atau CKD dataset yang diambil dari UCI Machine Learning Repository, yaitu sebuah repository terbuka yang menyediakan berbagai dataset untuk keperluan pembelajaran dan penelitian dalam bidang machine learning dan data mining. Selain di UCI Machine Learning Repository, kita juga mengambil datasetnya dari Kaggle. Nah, ini adalah deskripsi datasetnya. Jadi, kolom atau fitur kami ada 25 kolom, termasuk kelasnya. Lalu untuk tipe datanya seperti ini. Ada numerik, ada nominalnya juga. Lalu deskripsinya seperti ini untuk masing-masing fiturnya. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Jadi metode penelitian yang terdapat di jurnal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pre-processing atau processing itu sendiri untuk cleaning data dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada proses data miningnya, yaitu yang kotak tengah itu yang besar itu proses data miningnya. Lalu yang ketiga, yang bagian bawah itu sebagai evaluasinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data processing, di mana data processing merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mempersiapkan data mentah agar digunakan dalam proses data mining. Pada metode tersebut terdapat 3 data processing yang dilakukan, yaitu ada data cleaning, selection data, dan juga transformation data. Pada cleaning data, yaitu menghapus dan memperbaiki data yang hilang, tidak konsisten, dan juga noise, agar kualitas data menjadi lebih baik dan tidak mempengaruhi hasil analisis. Kemudian terdapat seleksi data, yaitu memilih atribut atau fitur yang paling relevan terhadap target klasifikasi menggunakan metode information gain dengan mengukur besaran suatu atribut yang memberikan informasi dalam memisahkan kelas. Kemudian terdapat juga transformation gain, di mana mengubah format atau skala data agar sesuai dengan model yang digunakan. Contohnya seperti normalisasi, nilai numerik, atau encoding dengan data kategorikal. Selanjutnya, dilanjutkan dengan data mining. Pada inti penelitian, kami membangun model klasifikasi menggunakan supervector mesin dengan kernel linear. Untuk meningkatkan performa model, kami mengintegrasikan teknik ensemble learning melalui Adabus yang bekerja dengan menggabungkan beberapa classifier SVM. Pendekatan ini memungkinkan model untuk belajar dari kesalahan klasifikasi sebelumnya melalui mekanisme pemberian bobot. Selanjutnya, untuk metode yang terakhir yaitu evaluation. Di sini mengukur tingkat akurasi model dengan menggunakan confusion matrix, yaitu tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan juga salah berdasarkan kelas aktual dan kelas yang diprediksi. Dari matriks ini bisa dihitung nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menilai performa model secara menyeluruh. Berikut adalah uh, mengenai kodenya, yaitu implementasi kode Python, di mana diawali dengan import package. Pada package tersebut dapat dilihat terdapat library pandas NumPy dan juga matplotlib yang digunakan untuk memanipulasi data, perhitungan numerik, serta visualisasi. Kemudian ada CPStats yang digunakan untuk analisis statistik, modul dari scikit-learn juga seperti preprocessing, dan juga terdapat fitur selection, model selection, dan juga matrix yang digunakan untuk encoding data, pemilihan fitur penting. Kemudian normalisasi, validasi model, dan juga evaluasi. Beberapa algoritma klasifikasi yang digunakan antara lain ada decision tree, SVM, dan juga ada BUS.
Kemudian ini adalah data processingnya. Yang pertama kita melakukan check null value, di mana melakukan cek terhadap nilai null pada masing-masing atribut agar nantinya dapat dilakukan handle missing value. Dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan handle missing value, terdapat beberapa nilai missing pada value tersebut. Kemudian kita akan melakukan handle missing value, pada setiap atribut yang memiliki nilai null value. Handle missing value dibedakan berdasarkan tipe data dari masing-masing tersebut. Nah, pada missing value tersebut nantinya kita menggunakan untuk melakukan handle menggunakan nilai mean. Kemudian pemrosesan data untuk menghitung information gain dari setiap fitur terdapat target klasifikasi. Kolom target dan fitur kategori di-encode menjadi numerik, lalu dihitung nilai mutual information untuk menentukan seberapa besar pengaruh tiap fitur terhadap target. Hasilnya dapat dilihat pada bagian kiri, yang mana sudah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, setelah dilakukan pengurutan information gain setiap fiturnya, kita lanjut ke data mining. Jadi kita data mining itu menggunakan 3 metode. Yang pertama itu SVM, lalu yang kedua itu SVM plus Adabus, yang ketiga itu SVM Adabus plus IG. Jadi kita akan melakukan comparison untuk ketiganya nanti di akhir. Jadi untuk yang pertama kita masuk ke SVM, pure SVM-nya. Jadi memisahkan fitur X dan target Y. Lalu melakukan scaling menggunakan standar scaler agar fitur memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Proses ini penting untuk meningkatkan performa model machine learning terutama yang sensitif terhadap skala data. Lalu eh, contoh kodenya di sebelah kanannya. Jadi X-nya itu seluruh fiturnya kecuali ID dan klasifikasi, Y-nya itu klasifikasi atau kelasnya itu sendiri. Lalu kita melakukan scaling menggunakan standar scaler. Lalu selanjutnya itu training plus testing with cross validation loop. Scaffold cross validation sebanyak 10 kali untuk mengevaluasi performa model SVM dengan kernel linear. Data itu terlebih dahulu dibagi menjadi data latih dan data uji berdasarkan indeks fault. Model SVM dilatih menggunakan data latih, kemudian dilakukan prediksi pada data uji. Hasil prediksi dibandingkan dengan label asli untuk menghitung akurasi dan conversion matrix. Akurasi dari setiap fault disimpan dalam list, dan conversion matrix dengan akurasi tertinggi dicatat sebagai performa terbaik model. Pendekatan ini membantu mengukur konsistensi performa model dan menghindari overfitting. Jadi seperti sorry, jadi seperti contoh kode di sebelah kanannya, sebelum kita memasukin looping di kode sebelah kanan itu ada kita menyiapkan beberapa variabel seperti KF, yaitu untuk menginisialisasi key fault-nya. Kita membagi seluruh data set itu yang awalnya itu 400 record menjadi 10 bagian atau 10 fault, dan kita mengacaknya dengan menuliskan shuffle sama dengan true. Lalu kita menyiapkan SVM akurasis, itu artinya kita mengumpulkan setiap faultnya itu akurasinya berapa. Jadi kita masukkan listnya nanti. Lalu kita ambil best SVM akurasinya, variabelnya yaitu best SVM akurasi, lalu ada variabel lagi yaitu best SVM CM, itu artinya conversion matrixnya. Lalu faultnya dimulai dari 1. Lalu kita masuk ke loopingnya. Jadi kita langsung kita membagi datasetnya itu training dan testing dulu, X-train X-test, Y-train Y-test. Lalu kita menginisialisasi SVM-nya itu sendiri dengan kernel linear. Lalu kita training menggunakan X-train dan Y-train. Lalu kita predik dan evaluasi. Dan setelah itu kita mendapatkan akurasi dari fault yang terdapat di looping itu. Lalu kita juga membuat conversion matrixnya. Lalu kita append ke SVM akurasi yang berupa list tadi. Lalu kita kasih kondisi ketika akurasi ini lebih baik dari sebelumnya, itu akan mereplace variabel base SVM akurasi dan base SVM CM-nya. Lalu hasilnya itu model SVM linear memiliki kinerja yang sangat baik dengan akurasi rata-rata mendekati 97,75%. Conversion matrix mendukung bahwa sebagian besar prediksi benar, hanya terdapat sedikit kesalahan minor di beberapa fault. Fault dengan akurasi 100% menunjukkan bahwa pada subset data tertentu, model mampu mengklasifikasikan semua data dengan sempurna.
Dapat dilihat di sebelah bawah, di bawahnya itu final evaluation-nya. Kita menampilkan mean akurasi dari 10 voltnya, lalu kita menampilkan dari looping sampai 10 volt itu kita mendapatkan base volt akurasinya menggunakan variabel tadi base SVM akurasi, lalu kita menampilkan base conversion matrixnya di situ. Didapat mean dari 10 voltnya itu 97,75% dan base volt akurasinya 100% dan base confusion matrixnya yaitu 24, true positifnya 24, false positifnya 0, eh, true negatifnya 0 dan false false negatifnya 16. Itu terdapat di volt 4 di sebelah kanannya. Jadi di volt 4 itu akurasinya 100%, confusion matrixnya eh, seperti tadi 240016. Lalu kita masuk ke bagian data mining yang kedua, yaitu metode yang kedua, yaitu SVM plus Adabus. Memisahkan fitur X dan target Y, lalu melakukan scaling menggunakan standard scaler agar fitur memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Proses ini itu penting untuk meningkatkan performa model machine learning, terutama yang sensitif terhadap skala data. Lalu, eh, itu sama seperti metode sebelumnya, lalu kita masuk ke bagian training dan testing with cross validation. Jadi K-fold cross validation sebanyak 10 kali untuk mengevaluasi performa model SVM, mengevaluasi performa SVM yang dikombinasikan dengan Adabus. Jadi data itu terlebih dahulu dibagi menjadi data latih dan data uji berdasarkan indeks fold. Model SVM plus Adabus dilatih menggunakan data latih, kemudian dilakukan prediksi data pada data uji. Hasil prediksi dibandingkan dengan label asli untuk menghitung akurasi dan conversion matrix. Akurasi dari setiap fold disimpan dalam list dan conversion matrix dengan akurasi tertinggi dicatat sebagai performa terbaik model. Pendekatan ini membantu mengukur konsistensi performa model dan menghindari overfitting. Jadi bedanya dari metode sebelumnya itu di bagian kanan itu kita menggunakan variabel ada untuk menginisialisasi ada pulse classifier dengan estimatornya kita menginisialisasi SVM-nya di situ yaitu tetap menggunakan kernel linear. Lalu kita n estimatornya 10. Jadi kita menggunakan 10 SVM gitu. Lalu kita training menggunakan Xtrain dan Ytrain sama seperti sebelumnya. Lalu kita masuk ke hasilnya aja. Jadi hasil output SVM plus Adabus itu model SVM plus Adabus memiliki kinerja yang sangat baik juga dan lebih baik dengan model SVM dengan akurasi rata-rata mendekati 98,5%. Conversion matrix mendukung bahwa sebagian besar prediksi benar, hanya terdapat sedikit kesalahan minor di beberapa fold. Terdapat 6 fold yang mencapai akurasi sempurna, jadi 100% tanpa kesalahan klasifikasi. Jadi seperti sebelumnya, mean akurasinya lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari SVM biasa, yaitu 98,5%. Lalu base fold akurasinya tetap sama, jadi ada beberapa fold yang memang 100%, jadi base fold akurasinya 100%. Lalu base conversion matrixnya itu sama seperti kebetulan sama dengan metode SVM sebelumnya, tapi bedanya itu kalau di SVM sebelumnya itu base conversion matrixnya itu terletak di fold keempat, namun yang namun yang metode SVM plus Adabus itu terletak di fold ketiga. Jadi di fold ketiga itu uh, akurasinya 100%, conversion matrixnya 240016. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu gabungan ketiga metode. Yang pertama ya untuk SVM, Adabus, dan information gain. Jadi memilih 10 fitur terbaik berdasarkan nilai information gain dan menyimpannya dalam X selected. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut dinormalisasi menggunakan standard scaler agar memiliki skala yang berseragam sebelum digunakan dalam pemodelan. Jadi agak beda dari dua metode yang sebelumnya. Jadi kita mengambil 10 uh, fitur dengan information gain yang sudah diurutkan dari atas tadi. Jadi kita mengambil head 10, berarti kita mengambil dari atas sebanyak 10 fitur untuk digunakan proses selanjutnya. Kita masuk ke training plus testing with cross validation dulu. Memilih fitur terbaik berdasarkan nilai information gain, di mana hanya 10 fitur teratas yang digunakan untuk proses selanjutnya. Fitur-fitur ini disimpan dalam variabel X selected, sedangkan label targetnya adalah kolom classification. Setelah itu, fitur yang terpilih dilakukan proses normalisasi menggunakan standard scaler agar semua fitur berada pada skala yang sama. Langkah ini penting untuk meningkatkan performa algoritma pembelajaran mesin yang sensitif terhadap skala data. Jadi, perbedaannya dari metode sebelumnya, kita untuk memilih fiturnya kita menggunakan information gain. Lalu untuk loopingnya kita sama di metode sebelumnya itu menggunakan Adabus plus SVM di dalamnya.
Dan ini adalah hasilnya, hasil output SVM plus ada plus IG, information gain. Jadi model SVM linear memiliki kinerja yang sangat baik dengan akurasi rata-rata mendekati 99,25%. Confusion matrix mendukung bahwa sebagian besar prediksi benar, hanya terdapat sedikit kesalahan minor di beberapa fault. Fault dengan akurasi 100% menunjukkan bahwa pada subset data tertentu, model mampu mengklasifikasikan semua data dengan sempurna. Didapat main akurasinya itu 99,25%, lebih baik ketimbang dua metode sebelumnya. Lalu base akurasinya tetap 100%, base confusion matrixnya itu 30,00,10. Jadi di fault pertama. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kami yaitu optimasi algoritma super vector mesin menggunakan ADAPUS dan juga information gain dalam mendiagnosa penyakit ginjal kronis dengan 3 kali percobaan mengalami peningkatan akurasi kurang lebih 0,75% pada setiap metodenya. Dataset yang digunakan adalah penyakit ginjal kronis yang diambil dari uji dataset, di mana percobaan pertama dengan menggunakan algoritma SVM menghasilkan akurasi sebesar 97,75%. Percobaan kedua dengan menggunakan ADAPUS dan juga SVM menghasilkan akurasi sebesar 98,50%, sedangkan pada percobaan ketiga di mana kita menggunakan Vector Selection Information Gain dan juga ADAPUS dan dikombinasikan dengan SVM yang menghasilkan akurasi sebesar 99,25%. Hasil ini memiliki kesimpulan yang sama dengan jurnal yang merujukan kami, namun hanya memiliki perbedaan terhadap nilai akurasi, di mana pada jurnal tersebut nilai SVM-nya sebesar 99,25%, pada percobaan kedua yaitu SVM plus ADAPUS senilai 99,50%, dan juga pada percobaan ketiga yaitu SVM plus ADAPUS plus IG atau information gain-nya yaitu sebesar 99,75%. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 15. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.